Terdengar dengan jelas. Tak mau cerita tengah dulu. Oke. Ini semua mahasiswa program pengembangan karir ya? Iya Bu. Gak ada yang salah kelas kan ya? Oke. Ini pertemuan perdana kita karena Rabu kemarin kita berpapasan dengan tanggal merah. Jadi pertemuan perdana ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, karena ini saya perdana mengajar di kelas TKV, jadi mungkin alangkah lebih baiknya kalau kita perkenalan terlebih dahulu. Oke, pengembangan karir. Teman-teman bisa perkenalkan saya Driani Kalalembang. Teman-teman bisa panggil saya Bu Driani. Saya di Institut Asia Malang itu sejak tahun 2015 sampai sekarang. Itu bisa dihitung sendiri, kira-kira saya sudah berapa lama di Institut Asia. Untuk perjalanan studi saya itu untuk S1, saya 2008 sampai 2012, saya di Sulawesi Tengah tepatnya. Itu STIMIK, saya ambil jurusan Sistem Informasi. Kemudian saya lanjut tahun 2013 sampai 2015 lanjut kuliah S2 di Universitas Negeri Malang. Itu jurusan manajemen, jadi berbeda rumpun ilmu dari yang sebelumnya. Kemudian 2019 sampai sekarang saya ngambil S3 juga di Universitas Negeri Malang dengan ilmu yang sama dengan S2, ilmu manajemen. Ya, itu perjalanan singkat tentang studi saya. Kalau karir saya, sejak saya lulus S2 sampai sekarang masih di Institut Asia, jadi saya tidak punya pengalaman karir yang warawiri di dunia apapun itu, tidak. Jadi dari pertama saya kerja, pertama saya lulus S2 sampai sekarang itu saya masih stay di Institut Asia Malang, kecuali dulu tahun 2012 sebelum saya lanjut 2013, setelah lulus S1 saya pernah ngajar di SMA di Sulawesi Tengah. SMA saya ngajar TIK, itu ngajarnya kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 itu selama 2 semester. Kemudian 2013 Agustus saya melanjutkan kuliah di UM. Jadi kalau teman-teman bertanya mengenai perjalanan karir saya, jadi karir saya tidak pindah-pindah ya, saya masih stay di sini dari 2015 sampai sekarang. Oke, teman-teman, kita punya tata tertib. Wajib mengikuti perkuliahan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Hanya saja karena kita menggunakan e-learning, jadi perkuliahannya memang berbeda ketika kita melakukan perkuliahan secara offline. Kalau offline, tatib ini sangat berlaku. Yang nomor 1. Tapi karena kita online di learning, jadi tatib yang nomor 1 ini sedikit tidak berlaku gitu, karena learning bisa diakses kapan saja, bisa diakses tidak sesuai dengan jadwal perkuliahan. Wajib mengerjakan kuis, tugas, UTS, dan UAS. Coba nanti teman-teman setelah ini akan saya share kuponnya, teman-teman nanti bisa ngecek di learning apakah ada kuis, tugas, UTS, atau UAS. Nomor 4, nomor 3 itu tentu tidak berlaku. Aktif berdiskusi juga tidak. Nah, ini kecuali yang nomor 6, maksimal kehadiran 75%. Tapi karena di learning lagi, jadi itu hanya berlaku kalau di learning nanti akan terlihat di ini penilaiannya. Saya akan tunjukkan bagaimana proses saya menilai.
karena umumnya mahasiswa yang dikejar adalah nilai. Bu, saya sudah rajin mengerjakan ABCD, tapi kok nilai saya enggak A? Ya, tergantung Anda mengerjakannya dengan sepenuh hati atau yang penting selesai. Itu juga mempengaruhi nilai. Kenapa Bintang? Enggak Bu, teman-teman ini bukan tren. Bukan tren. Saya ngomongnya di grup jam berapa? Gimana Bu? Perkuliahan kita jam berapa? Itu kalau misalnya di kelas offline itu mereka sudah tidak saya izinkan masuk kelas, sama saja dengan online, berarti mereka tidak bisa masuk kelas offline karena tadi online. Karena tadi sudah saya bilang di grup kan, kelas akan saya tutup. Jadi kalau saya tutup, berarti yang antri nggak bisa masuk. Sama saja kalau kelas offline telat, itu mereka tidak akan masuk di kelas. Itu ya. Nah, seperti itu teman-teman harapannya, yang mau diperhatikan grupnya. Ya on time. Itu loh. Saya tadi nge-share konfirmasinya jam berapa. Harusnya kan sudah dibaca. Saya share linknya itu jam 14.39. Harapannya teman-teman bisa gabung secepatnya. Saya masih nunggu 5 menit untuk teman-teman bisa bergabung. Tapi teman-teman seolah-olah tidak mengindahkan. Yang konfirmasi ke saya bahwa ada kelas di jam sekian, itu cuma 1 orang. Yang lainnya pada kemana? Nggak ada konfirmasi sebelumnya. Oke, baiklah. Teman-teman mohon maaf ya, saya sangat dikenal dengan dosen killer, salah satunya adalah disiplin waktu. Mereka yang nggak disiplin waktu memang agak sulit lulus di kelas saya. Itu contoh sederhana di kelas saya. Itu ya. Jadi kalau perkuliahan kita mulainya 14.40, itu akan saya konfirmasi sebelumnya. Kita akan mulai kelas sekian-sekian. Tadi saya masih nunggu 5 menit. Terus sebelum saya tutup, itu masih saya konfirmasi di grup, kelasnya akan saya tutup. Apakah sudah tidak ada yang bergabung? Kalau tidak ada, kelas saya tutup. Sudah saya konfirmasi sebelumnya, teman-teman. Tolong, kalau di kelas saya, disiplin. Khususnya disiplin waktu. Kita selesaikan dengan jadwal perkuliahan. Mungkin teman-teman di sini disimakannya ada jadwal perkuliahannya jam 1. Bisa konfirmasi ke saya, seperti tadi ada yang konfirmasi ke saya jadwal perkuliahannya itu tabrakan. Saya ngomong silakan konfirmasi ke prodi, karena di Simaka saya jam perkuliahannya adalah 14.40. Itu ya. Jadi teman-teman yang antri di luar silahkan antri. Ini tidak akan saya konfirmasi lagi kelasnya. Gitu. Nah, oke, saya lanjut. Saya akan men-share bagaimana cara saya memberikan penilaian di kelas. Oke, seperti ini. Teman-teman, perlu teman-teman ketahui, nanti ketika teman-teman membuka di learning, dosen untuk mata kuliah di learning itu ada 3. Bu Sotiorini, Pak Abdul Aziz,
dan Bu Risa Santoso. Saya sendiri tidak ada di video di learning tersebut karena video di learning itu sudah dibuat lebih awal, terlebih dahulu. Hanya saja kesempatan ini, hanya saja semester ini saya diberi kesempatan untuk menghandle mata kuliah pengembangan karir. Tetapi untuk penyampaian videonya di learning itu disampaikan oleh 3 dosen tadi, Bu Setiorini, Pak Aziz, dan Bu Risa. Jadi jangan cari saya, video saya tidak ada. Tetapi untuk tugas-tugasnya dan lain sebagainya itu tetap sama dengan di learning. Saya hanya menilai. Jadi yang memberikan penilaian nanti ke teman-teman itu adalah saya, bukan 3 dosen yang ada di video. Itu ya, jadi peraturannya tetap mengikuti peraturan di kelas saya. Tapi video pembelajarannya mengikuti video bawaan di learning sebelumnya. Sampai sini paham ya? Jadi peraturan yang ada di dalam kelas tetap saya yang menghandle, tetap peraturan di kelas kita. Tetapi untuk video di learningnya dari 3 dosen tadi. Yang memberikan penilaian tetap dari saya, yang mengeluarkan nilai adalah dari saya. Bu, kalau misalnya ada video yang tidak saya mengerti, tidak saya pahami, saya mau tanya ke siapa? Tanyanya ke saya. Itu ya, jadi dari segi video penyampaian itu dari 3 dosen saja. Tetapi kalau teman-teman mau bertanya, mau diskusi dan bla bla, ada yang kurang dipahami, kurang dimengerti, itu teman-teman tanyanya ke saya. Itu ya, sampai situ paham. Nah, bagaimana cara saya memberi penilaian? Tugas 40%. Nanti kita akan lihat di learning itu ada berapa tugas. Apakah nanti di learning itu ada 5, 6, atau 10 tugas? Nanti kita lihat, semua akan dikumpulkan di sini. 40% poinnya. Ini kebetulan hanya ada 3 tugas. Nanti kalau di learning ada 5, 6, 7, ini akan ditambahkan. Tugas 40%. Kemudian UTS-nya 25%, UAS-nya 25%, dan presensinya 10%. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana cara Bu Adriani mengambil presensi, sedangkan di learning itu jadwalnya mengaksesnya boleh, tidak di hari yang sama, boleh. Jadi seperti ini teman-teman, di kelas saya, cara mengakses video pembelajaran itu boleh dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, teman-teman boleh mengakses di luar jam perkuliahan. Boleh mengakses di luar jam perkuliahan. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh mengakses di saat jam perkuliahan sesuai dengan jadwal kita hari ini. Boleh. Nah, bagaimana cara saya merekap presensi? Sebelum saya merekap presensi, misalnya nih, sekarang ini kan kita hitungannya sebenarnya masih pertemuan pertama, tapi karena di learning kan itu bisa dirapel nanti pertemuan pertama, kedua, ketiga, sampai kelima, teman-teman mau nonton videonya boleh. Misal nih, ini anggap tanggal 29. Tanggal 2, meskipun sekarang pertemuan hitungannya pertemuan pertama untuk kelas kita, tetapi sesuai jadwal perkuliahan itu kan seharusnya sudah minggu kedua. Jadi teman-teman ketika membuka di learning nanti, pertemuan pertama dan pertemuan kedua itu teman-teman rada ngebut untuk videonya atau mengerjakan tugasnya. Nah, cara saya merekap presensi adalah, misal di tanggal 5 nanti, 5 April, misal di tanggal 5 April, saya akan merekap presensi pertemuan pertama, kedua, dan ketiga. Tanggal 5 April itu kan harusnya sudah pertemuan ketiga. Itu nanti akan saya informasikan di grup. Selamat siang atau selamat pagi teman-teman. Di tanggal 5, saya akan merekap presensi pertemuan pertama, kedua, dan ketiga. Itu saya informasinya biasanya 2 hari sebelum rekap atau 1 hari sebelum rekap. Yang jelas akan saya informasikan, tidak hamin jam, tapi hamin 1 atau hamin 2 itu akan saya konfirmasi bahwa saya akan merekap. Nah, ketika saya konfirmasi bahwa saya akan merekap pertemuan 1, 2, 3 di tanggal 5 jam
14.40, ketika di jam tersebut saya merekap dan ada di antara teman-teman yang ternyata pertemuan duanya atau pertemuan tiganya masih kosong, maka di pertemuan yang kosong itu dinyatakan alfa. Jadi presensi tidak ada yang namanya sakit, tidak ada yang namanya izin. Hanya satu, hadir, hanya dua, hadir atau alfa, itu aja. Jadi seperti itu cara saya merekap presensi. Sampai sini paham ya? Oke, jadi seperti itu cara saya merekap presensi. Nanti jadi di presensinya itu nanti tidak ada yang izin, tidak ada yang sakit. Yang ada hanya alfa dan hadir. Yang alfa adalah mereka yang tidak menyelesaikan video di learningnya sesuai dengan informasi yang sudah saya sampaikan. Misalnya nih tanggal 3 saya akan merekap pertemuan pertama, kedua, dan ketiga di pertemuan kelima jam sekian. Tolong sebelum jam sekian selesaikanlah pertemuan yang saya maksud tadi. Nah, kalau ada pertemuan yang tidak diselesaikan, maka itu dinyatakan alfa. Nah, makanya tadi ada dua cara mengakses di learning. Sesuai dengan jadwal perkuliahan atau di luar jadwal perkuliahan. Kalau sesuai jadwal perkuliahan, harusnya bisa hadir terus. Gitu. Jadi nanti itu tergantung dari teman-teman. Jadi ini cara saya mengolah nilai sampai akhirnya keluar nilai B, C, B+, dan lain sebagainya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Oke, belum ada. Ya, untuk presensi, kemudian untuk misalnya kalau nanti kita ada Google Meet dan sebagainya, itu kan saya share di Google Classroom. Di WA Group. Ya. Oh iya, ini saya mau tanya, karena tadi ada temannya yang bingung link grup. Teman-teman dapat link grup WhatsApp dari siapa? Dari mana? Dari dosen wali, Bu. Oh, oke. Dikasih linknya untuk dosen-dosen, disuruh pilih nanti yang mana aja mata kuliahnya. Oke, masalahnya tadi ada temennya yang bingung, nggak tahu link WhatsApp grup itu. Terus saya bilang, coba ditanya. Berarti teman-teman dapatnya dari dosen wali ya? Oke. Oke, teman-teman, karena kita belum pernah ketemu di kelas, Bu Adriani itu seperti apa? Kalau di dalam kelas banyak mahasiswa yang tidak suka dengan saya. Tidak sukanya di mana? Karena saya terlalu disiplin. Salah satunya yang ini tadi. Sudah saya informasi di grup jam sekian. Saya ngasih range waktu 5 menit untuk menunggu teman-teman sambil teman-teman join. Kemudian saya konfirmasi juga bahwa link akan saya tutup. Nah, ini biasa kalau di kelas offline banyak yang tidak lulus ini karena di sini. Mereka telat masuk kelas, dan ketika telat masuk kelas, itu saya tidak mengizinkan mereka untuk masuk lagi. Tuh, itu yang agak sedikit susah. Cuman karena beruntungnya teman-teman ini adalah kelasnya di learning, jadi presensinya adalah dari video-video yang teman-teman nonton. Kalau misalnya saya informasikan di grup dan ternyata teman-teman tidak menyelesaikannya, maka disitulah dinyatakan alfa. Itu ya. Saya cukup disiplin. Kalau teman-teman bisa disiplin, bisa lulus. Kalau mau nilai bagus, maka tugasnya dikerjakan dengan sebaik mungkin. Sebentar, saya absen ya, bentar.
Bintang. Oke, saya absen dulu ya. Abda? Bener nggak ada Abda? Teman-teman sambil di open cam ya, soalnya kita nggak akan pernah ketemu. Kita ketemunya cuma Google Meet kayak gini, jadi saya ini. Abda ini cowok apa cewek? Cewek, Bu. Oh, oke, baiklah. Ahmad Zidni. Hadir. Oke. Axel. Agung Indra. Ada Bu, hadir. Alfriko. Hadir, Bu. Oke. Andi. Hadir Bu. Oke. Itu Andi Boy apa Andi Mahbubi? Mahbubi Bu. Oke. Anelka? Bintang? Hadir, Bu. Bintang? Bu. Bre Ardana? Hadir, Bu. Hadir. Dava? Danis? Hadir Bu. Desta? Hadir Bu. Jody? Jadi nggak bisa masuk, Bu. Ada di grup. Oke. Gladys? Hadir, Bu. Mana? Oke. Iqbal? Hadir Bu. Kok petengi? Ya Bu, kameranya memang gitu Bu. Iku kacamataan apa ora iku? Enggak Bu, enggak kacamataan Bu. Oke. Jagat? Hadir, Bu. Hadir. Endi Jagat? Hadir, Bu. Hadir. Oke. Mari? Bener ya? Hadir, Bu. Randy Muhammad? Randy? Hadir, Bu. Alvin? Hadir Bu. Mana? Oh, oke. Pagi, benar ya? Pagi Pratama. Hadir, Bu. Oke. Ilham Syah? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Sorry yang mana? Oh, oke. Rifki. Hadir Bu. Lagi di perpus kah? Lagi nyusun ah? Iya Bu. Mut, Habis ngeprint Bu. Mutsin. Bener ya Mutsin ya? Hadir Bu. Mana? Ini Bu, hadir. Kalau ini? Ada Bu.
Elek mungkin Bu. Kalau ada wajah, Masa Bu? Ada ada Bu. wajah, ada. Oh, Ada. berarti sinyal saya. Oh, oke. Nur, Hadir Bu. oke. Putri, Ada Bu. Rio, Hadir Bu. Rio. Hadir Bu. Kalau ini wajah, ada tak? Ada Bu. Oke. Rizky Wijaya, Hadir Bu. di Rizky. Halo Bu. Mana? Orangnya Randy Firdaus, di Rizky Wijaya. Saya Bu. Rizky Wijaya Bu. Roni? Roni? Sandi? Hadir Bu. Oke. Selvino? Hadir Bu. Oke. Stanley? Stanley atau Stanley? Nggak ada. Susanti? Hadir Bu. Tiara? Yuyun? Hadir Bu. Mana? Mana Yuyun? Oke. Yang namanya belum ada di absen? Yang namanya belum ada di absen? Ali Akbar Arofah. Nulis di chat grup, chat GM. Nggak salah kelas kan ya? Nama sama NIM-nya. Adakah lagi yang lain yang namanya belum ada di absen? Transfer lah. NIM-nya kok 2022 ya? Ali Akbar ini transfer kah? Ini NIM-nya 2022. Iya. Oke. Oke, setelah ini kelas akan saya tutup, kelas akan saya akhiri. Kuponnya akan saya share di grup kelas WhatsApp group. Seperti saya katakan tadi, teman-teman bisa mengaksesnya dengan dua cara, sesuai dengan jadwal perkuliahan atau di luar jadwal perkuliahan. Tetapi setidaknya ketika saya ingin merekap kelas teman-teman, presensi teman-teman, harapannya teman-teman bisa menyelesaikan. Misalnya nanti contoh tanggal 5 saya akan merekap pertemuan pertama, kedua, dan ketiga, atau pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Itu teman-teman tolong menyelesaikan pertemuan itu. Ketika saya merekap dan ternyata teman-teman tidak menyelesaikan pertemuan tersebut, maka teman-teman dinyatakan alpa. Jadi di presensi saya itu hanya ada dua, hadir atau alpa, tidak ada sakit atau izin. Kecuali Google Meet seperti ini ada tadi yang izin, misalnya tabrakan dengan kelasnya dan lain sebagainya. Itu ya.
Nah, oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita akhiri kelas kita. Saya ucapkan terima kasih, selamat siang. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. 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 Sorry, salah.